Faslun la'allaka taqulu mudah-mudahan kata-katakan faidahkana kadzalika. Maka apabila ada seperti demikian, maka kenapa adalah menuntut ketinggian itu tercela? Mamanya apa hanya memang ada dijahnya. Hai ingin katanya boleh beraya, ingin katanya tinggi. Man, sahabat guru tinggi dengan rendah, sahabat guru mulia dengan hina, sahabat guru mulia. Berarti kumpulnya kesimpulan ini katanya ingin tinggi. Man bukan banjir banggalnya. Dia baru kembali kepada pegang jahnya pakai dengan gol. Guna mantap peduli. Jadi diceritakan asal usul jah untuk dia mengenal jah. Setelah katanya kenal, maka ikut lihat dia katanya menyonya pengertian jah, yaitu ingin ingin kibria, ingin izzut, kemegahan, kemuliaan, kehebatan. Ya kita kan ada masalah, yang hal yang boleh kecela. Maka apabila ada semua seperti demikian, kenapa adalah mencari ketinggian hidup tercela? Sedangkan ketinggiannya adalah natijah daripada ampal. Kita nasi lagi tadi fikir. Menyodanya hina, menyohana tu yang tunduk kepadanya bertajrah tapi hebat, menyemudik mudah. Dan ini adalah khususiat roh yang munasabah bagi urusan ketuhanan. Memang jiwa itu laginya, tabiat roh itu cing laginya. Man punya tabiat roh cing laginya. Apakah dia man? Lagi benar tabiat mana cing punya itu? Apakah dia man cing mana tabiat? Jadi ada pentingnya laginya cing menyegakui bahwa ketinggiannya adalah tabiat roh. Ada penting jika terjadi beda hal. Kalau ada roh yang mana bagaimana? Mudah-mudahan faham. Maka ketahui olehmu sesungguh ketinggian yang hakikat, bit-bit ketinggian, mencarinya ketinggian itu terpuji tidak tercela. Nantinya kalau terbahan bunuh jas ingin ketinggian, ingin kehebatan. Man hebat nagot. Hebat pun nagot man. God. Udahnya ku hebat, udahnya ku malin. Kau kan nagot balik man. Mesti yang nagot, dia nagot, udahnya ku hiu malin. Kan ku malin God. Tapi ku ikut ni kau malin pada hari dana malin. Dia yang nagot. Sebab kebiasaan yang galak ku ikut malin belum pernah malin. Turun galak belum malin, tak boleh bukan malin. Yang galak kuda-kuda kaya macam ni. Kurang kaya, anak kuda kaya. Biasa. Yang kebanyakan tepuk. Kurang kasih, kurang kaya, anak yang terjadi. Yang nak kartu ada yang kering-kering. Mak kartu ada yang kering, dapat jualan dompet. Kalau peng ini beri, yang pindah dompet, kedua yang tahu lagi dah punahkan. Mak menyuruh kasih punya jamun nak orang lipat orang pasal dompet, dibuat. Ya kan? Sudah ada dompet jamun. Punya jamun dah lagi yang bangga dengan hiu kaya. Jadi ketika dipih dah dompet, orang lipat orang pasal dompet. Sah budak sesuai orang kaya. Jadi orang kafir bangga dengan menampakkan dirinya kaya. Orang kaya, anak boleh tipu kaya, anak bukan boleh tipu kaya, ada orang dekat. Punya orang kaya, ada orang dekat. Yang gede mengerti itu. Jadi namanya orang yang malim, anak galak bukan malim. Orang anak malim yang galak bukan malim. Jadi menyatakan makna galak kerayu artinya galak kemalim yang galak. Yang hanagot galak kemalim artinya galak bukan kemalim. Jadi galak kemalim itu sama dengan yang boleh tak bisa eleno antara ketinggian yang hakiki dengan ketinggian yang wahmi, waham. Jadi guna tabiat ingin rayu contoh tabiat roh yang bawaan juga ingin infirat lucu. Yang kau dikenal kau bit-bit berinfirat. Kemauan roh tidak ada sesuatu lain yang wujud melainkan dirinya terkait. Yang diinginkan oleh roh. Jadi yang dekun ingin
ru'ah yang hakiki, ketinggian yang hakiki. Sahaja ketinggian yang wahmi, waham, sang tinggi pada hayana, sang cara pada hayana, sang kaya pada hayana. Maka tanya yang dah sewa RWT, tapi hendak main RWT, main road, mengakhir road. Sewa cuma 5 euro, tapi duitnya mengakhir kaya. Jadi kalau kaya, hiu kaya. Menyohinya, sampai pada ke fotokopi, menyajadah fotokopi. Kalau dijadah asli. Jadi yang hanakat, yang wahmi, wahab. Jadi ketinggian yang hakiki, talabuha mahmudun ghairu mazmumun. Mencari ketinggian yang hakiki terpuji, tidak tercela. Betul. Di anna is matlubul kulli, karena matlub mamandum adalah dekat daripada Allah. Dan demikian adalah ketinggian dan kesempurnaan. Karena dianya Allah Azza wa Jalla, tidak ada kehinaan padanya. Jadi yang sebenarnya yang tinggi Allah, yang sebenarnya sempurna Allah. Maka katanya yang menginginkan kesempurnaan adalah dekat kepada Allah, dekat kepada yang sempurna. You know, tak pegat perbandingan yang lain. Umpama binatang yang paling raya adalah gajah. Man selain daripada gajah, katanya orang menentukan tembun berapa bukti gajah, ini karena begini. Man di mana cara katanya berpun raya, berarti raya katanya mendekati raya gajah. So yang lebih jauh kepada ukuran raya gajah, yang lebih dekat dengan gajah, dan yang lebih sempurna. Sempurna tembun. Kaulah kesempurnaan pada tembun, pada raya umpamanya dimiliki oleh gajah. Gajahnya umpamanya sebuah binatang yang fit raya, hanali raya jadi gajah. Binatang lain mandu biuk gajah. Nah, maunya mandu biuk gajah. Ketika ingin raya di urun lain, di binatang lain, kenyo yang paling raya adalah yang mendekati ukurannya dengan ukuran gajah. Artinya yang biuknya, artinya yang biuknya. Jika kita ingin sempurna, kesempurnaan yang kita miliki mungkin sempurna 100%. Karena yang betul-betul sempurna adalah Allah. Menyenangkan kesempurnaan yang sempurna pada kitanya adalah dekat kepada Allah. Qurbu min Allah. Dekat kepada Allah yang kesempurnaan. Karena Allah yang maha sempurna, tidak ada kehinaan padanya. Dan ghaniyun, Allah yang maha kaya, tidak ada kefakiran besertanya. Allah yang kekal, tidak ada fana sesudahnya. Dan kelazatan yang tidak ada gedor baginya. Kelazatan yang ada gedor. Artinya kelazatan yang sempurna, kelazatan yang hanya siap kufir. Artinya benar kufir juga. Mangan dan kufir juga. Nah, dia nak berdurah tadi. Mangan tinggi tapi bau nak kufir juga. Jadi yang kelazatan yang tidak ada kudurah, yang menyonya yang kabita, katanya mendekatkan diri kepada Allah, menyokatanya tapu sempurna drone, tapu tinggi drone, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka mahmudun, menuntut kesempurnaan yang lainnya terpuji, yang tahuan hadir daripada mengatur Allah. Kan mengatur bentuk dan lagi Allah, kedekatan dengan Allah. Jadi yang perbandingan lain, yang perbandingan apa itu? Di dalam apa kabupaten, orang nomor 1 di kabupaten adalah bupati. Ingin urus lain wujud bupati yang kedua di dalam kabupaten hadir, karena hadir dua bupati, bupati Rudero.
Karena properti zero, berarti katanya orang kepada betul di properti dalam periodenya juga. Dalam beberapa periode hanya 2 properti. Dino properti karena ketika katanya ingin dia ke properti, pilih hanya 2 properti. Pada lainnya kesempurnaan yang dapat katanya raih, bodah kan dekat properti. Nyat kalau lomba-lomba aja wujud kepada aku yang paling jauh parti ataupun di kantor parti ke jabatan yang lebih raya peranan tega tega. Ketika katanya ke bupati hana dia memang katanya ingin raya di dalam kabupatennya, usahakan katanya wujud keseda. Oh hinan di kanan jabatan, minta raya yang hiupnya. Jadi yang kesimpulan ini, setelah urang yang paling raya hana mungkin dah capai ke tanya, maka ingin ketinggian raihlah jabatan tertinggi di bawah urang yang paling raya kuno. Yang punya lagi yang kita yang buat juga artinya punya hebat yang infiraat wujud Allah yang dikahanai. Katanya ingin beraya, punya ingin katanya wujud kurang raya, carilah kedekatan dengan Allah. Berarti yang tak usahakan katanya wujud kurang yang dekat dengan Allah. Karena punya Allah zat yang maha besar, beraya kata katanya, maka katanya wujud kurang yang dekat dengan beraya. Jadi yang makna mencari ketinggian, yang juga. Yang panjang yang Tuhan bukan apa? Yang terjadi adalah ketinggian hakiki, kebesaran hakikat, kebesaran wahmi. Karena langsung di bawah bupati benarnya, yang kita inginkan. Yang sahabat lagi bunuh, urang ingin jadi bupati. Bergolonglah bupati mencalonkan diri, kemudian kampanye sehingga berhasil jadi bupati. Kata apa? Karena bupati, kata lo, wajah kata lo, katanya kalau di Madinah Kibanjara katanya wujud keseda. Jadi kehanjir tu bupati wujud keseda. Yang ditambah dalam mencari ketinggian yang dibolehkan. Yang menasibnya ini ketinggian yang hakiki, kesempurnaan yang hakiki hanya dimiliki oleh Allah. Ingin roh laginya berokok, tapi hasilnya. Ketika nanti ingin mencari ketinggian, carilah kedekatan dengan Allah. Apabila kitanya mau menjadi orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin bahasa ini. Kitanya ke muqarrabin, orang dekat dengan Allah, nya yang ketiga, yang kedua kitanya mencari ketinggian yang hakiki, yang dibolehkan. Menyumbang ketinggian yang hakiki memang juga. Jadi ketelaturah putih bulu-bulu panggil darah. Mana yang aku putih? Yang kami darah itu minta raya hakiki, buat mengenai ilmu ibadah yang seharusnya tidak buat. Lena ilmu diamalkan, ibadah mengkok ridha Allah, ibadah bijirnya bahagia daripada muqarrabin. Yang kita bicara, berarti mencari rumah yang hakiki kepilihnya. Yang panen ada jelas, yang memang iwa. Jadi rumah yang hakiki adalah Allah, tetapi kita mencari kedekatan dengan Allah. Wa innamal mazmum, dan hanya saja yang tercela adalah mencari kesempurnaan yang wahmi, bukan yang hakiki. Yang kami berbicaranya kesempurnaan wahmi, kesempurnaan yang hakiki. Wal kamalul hakiki yaqimu ila ilmi wal riyah wal qudrah. Kesempurnaan yang hakiki kembali ia kepada levo, ilmu, merdeka, kekuasaan, qudrah. Yo levonya kamal hakiki. Pertama ilmu, untuk mencari ilmu. Yang kedua kuliah, mencari kemerdekaan, merdeka. Yang kedua mencari kudrah, kekuasaan. Jadi
Yang adalah kesempurnaan yang hakiki, yang apabila kita mencari kesempurnaannya, yang boleh bahkan terpuji. Bahwa dianya itu yang nomor le nang telepon kudrah, bahwa tidak ada ianya seseorang itu mengikat engkau. Oh, mana balik yang aku kesempurnaan dari heboh perkaranya dalam arti dari segi perkaranya tanyo hanali perle kegok ilme bagdanyo hanali perle kegok gedanyo kamardeka hingga hanali berikat kegok gedanyo punya kekuasaan sehingga gedanyo hanali perle kegok wala yutasawwaru lil abdi hakikatul qudrah, dan tidak ditasawurkan bagi si hamba akan hakikat kudrah. Punya kudrah yang sebenarnya pada si hambanya mahana. Bagaimana? Karena sesungguh kudrahnya si hamba hanya saja ada yang kudrah itu dengan harta dan dengan jah. Kekuasaan dengannya dengan harta dan dengan jah. Bermula demikian itu adalah kesempurnaan yang wahmi. Jadi kudrah yang kita miliki, kekuasaan dengan harta dan dengan jah, yang kekuasaan wahmi guna, kekuasaan yang mimpi. Maka fa'innahu amrun alidun la baqala, karenanya adalah urusan yang alidi yang tidak ada kekal baginya, dan tidak ada kebaikan pada sesuatu yang hanya kekal baginya. Jadi ada hanya bertahannya, hanya geranggap kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan dengannya gara-gara dan harta. Man menyuhabi harta, kekuasaan ada. Jah menyuhabinya ada. Tak ada gunur-gunur yang kali gunur-gunurnya yang berkata ada kerja yang kurang berikut, kurangnya untuk kita menali. Mamai. Artinya begitu habis harta, habis kekuasaan. Namanya kekuasaan dengan harta. Kekuasaan dengan jah, begitu habis jah, maka habis kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan si hamba yang kekuasaannya teraih dengan harta dan jah, makanya kekuasaan wahmi, adapun kesempurnaan yang wahmi, karena hanya kekal, hanya bertahan. Bagilah bahkan narungkeun asadul ghammi indi fi sururin tayaqqana anhu sahibuhu intiqala. Seberat-berat kegundahan di filun pada surur, kegembiraan, kesenangan yang diyakin daripadanya kesenangan oleh sahibnya, kesenangan akan berpindah. Sabab kesenangan yang yakinnya akan gaduh, akan berakhir. Yang sebenarnya kegundahan yang paling berat. Sesuatu yang yakin gaduh, hanya bertahan terus. Jadi antara pertemuan dengan perpisahan. Jadi ada pertemuan diakhiri dengan perpisahan. Jadi sesuatu yang berakhir ini adalah kegundahan sebenarnya. Mangat, senang, tapi kesenangannya akan berakhir. Yang ikut asyadul ghammi, kegundahan yang paling berat. Man punya laginya, maka kudrah kekuasaan yang kami miliki dengan harta dan jah, karena harta dan jah tidak bertahan, maka kekuasaannya juga tidak bertahan. Maka hanya ada zaman ke nanti kekuasaan yang bertahan pada diri orang tetap berakhir. Begitu bukan punya kudrah, orang mencari kudrah dengan harta dan jah yang wahmi, bukan hakiki. Kaifa ibadah wahadil kudrah alidah ma suratin qidaiha bil mauti, dan ini kudrah yang datang beserta cepat berlalunya kudrah dengan sebab mati, dan dengan penyakit-penyakitnya kudrah sebelumnya mati tidak bersih daripada kudurat.
Jadi kekuasaan yang kita miliki di samping jinnya mudah berakhir, cepat berakhir, menku berakhir. Pertama dengan mati. Kedanya memiliki sebuah kekuasaan. Pamajin itu sebuah jabatan bupati ataupun kuat. Jabatannya akan berakhir apabila mati. Apa? Yang kedua dengan penyakit-penyakit yang kalau mati. Kadang-kadang mata mudik kawin. Karena habis harta, punya kekuasaan gara-gara harta, maka kudrahnya habis. Menyo gara-gara raja dengan berakhirnya, maka kekuasaannya danyo habis. Di sampingnya, selain daripada jinnya akan berakhir, kekurangan kekuasaan kedanyonya lantasku minal kudurat, tidak bersih daripada kudurat, artinya hana mulus. Baik dipikir urang jin kubati dengan pikiran. Menyo hana ga bedo, urangnya nanti tinggal betul. Fikir ulai aja pada primamnya. Karena urang dengki lupa rame. Ulang pihak lawan yang kalau wawai. Hanya urang lain lawan yang kata seret posisi di yang memandu menjadi penyerang bagi kekuasaan. Jadi kekuasaannya tidak sunyi daripada kudurat. Kudurat artinya hal-hal yang membuat kekuasaan adanya goyang. Kelazatan yang kami milikinya mengana merasakan. Di satu sisi tentang kamangan, di sisi yang lain tapi sisi ulai. Yang itu kekuasaan yang tidak sunyi daripada kudurat. Menyamanan paman tawar hamahar kamalan fakat dalla. Maka kalau yang dianggapnya adalah kesempurnaan, maka sungguh menjadi ia yang kalau bangga berani. Jadi kekuasaan yang sifatnya tidak bertahan dalam jangka yang waktu yang lama, dan kekuasaan yang mencampur dengan kudurat, kelazatan yang di dalam kelazatannya nafid, di dalam mangannya penyakit, menyangka anggapnya adalah satu kesempurnaan, maka dalla yang kalah katanya berarti. Kita cara anggap sempurna, sedangkan halnya tidak bertahan. Kita cara anggap sempurna, sedangkan halnya dipenuhi dengan kepedihan, kepahitan. Dalam mangan nafid, kadang-kadang mangan dacar. Bukan bagi si hamba hakikat kudrat. Jadi kudrat yang sebenarnya nyohana pada siapa? Walil kamal, tetapi kesempurnaan adalah fil baqiyati sholihah. Pada sesuatu yang baqiyah, yang kekal dan sesuatu yang good. Jadi jinnya kekal, tidak berakhir, dan jinnya good hanya menyempurna. Nyawa tempat lain amal saleh di mana? Buka bedanya sesuaikan dengan ikut ini. Ikut kuno hanya kekun atau kesempurnaan. Apabila sesuatunya setelah datang dia akan berakhir, akan habis. Itu lagi jabatan. Yang kita yang nama apa jabatan, itu jabatannya akan ada. Jadinya hanya sempurna lagi. Jadi lu kahir buruk, buruk benar sempurna. Menyoek terli, baju, hana terli, yang sempurna. Lagi urung mencari kedekatan dengan Allah. Kebuka ibadah semakin uro, makin jauh dengan Allah, semakin uro, makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Tidak akan jatuh menjadi kikau lau. Yang kamah hakiki. Kau kahir dari jabatan, jabatan hanya pada nama dia berubah. Yang pertama kecil, karena lama jarak ada teman. Jadi yang kesempurnaan yang hakiki, maka bukan salah dulu apabila dianggapnya adalah satu kesempurnaan. Jadi yang kesempurnaan yang hakiki pada al-baqiyatu sholihah, sesuatu yang kekal, tidak akan berakhir dari as-sholihah yang allati yang dicapaikan dengannya akan kedekatan daripada Allah Taala dan tidak hilang dengan sebab mati. Yang satu amal yang dengan amalnya kita meraih kedekatan dengan Allah dan kedekatannya tidak akan hilang dengan sebab mati.
Tapi punya jabatan terus di bupati, di menteri bertanggung jawab. Karena nanti kadang itu keadaan mananya. Boleh dulu dengan apa kur badan. Ingat ada orang berah kita. Jadi kalau kita mengganggu kan yang lahir. Kalau pun kita berah, hang lahir. Udah dengar anak dengar dia belum kan mau kali. Pada orang tadi dulu kan nyokan tahu tu antara dua. Una. Pada makanan. Makanan. Obat ada yang mana? Kadang-kadang pura kata. Jadi kesempurnaan yang hakiki adalah kesempurnaan ketika kita memperoleh sesuatu yang kekal, anak ada dan as-salihat yang good. Itu katanya, yaitu amal yang dengan amalnya kita dekat dengan Allah. Makanya yang sempurna. Karena yang sebenarnya kesempurnaan Allah. Zat yang maha sempurna Allah. Karena wujud yang hakiki wujud Allah. Wujud lainnya bagaikan bayangan. Sifat ilmu sempurna Allah. Yang lainnya legalah betul. Kudrat yang betul-betul menguasai maha kuasa Allah. Yang lainnya cuma bayangan. Kemegahan yang sangat sempurna Allah. Yang lainnya cuma ilustrasi. Kedua. Jadi mudah-mudahan karena kesempurnaan terfokus kepada Allah, maka katanya ingin sempurna adalah cuma dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang lain dan berarti. Ini ada inginkan berapa biji bupati. Bukan biji bupati katanya ke hakikat kesempurnaan. Sedangkan ada biji bupati yang ada dengan Allah. Sedangkan yang sempurna sebenarnya Allah. Lain mana? Mudah-mudahan apapun yang kita raih, apapun yang kita peroleh, apabila tidak membuat kita dekat dengan Allah, makanya bukan kesempurnaan yang hakiki. Jadi dasarnya kesempurnaan yang hakiki pada Allah. Wujud hakiki, wujud Allah, wujud lain bagaikan bayangan. Kudrah yang hakiki, kudrah Allah, kudrah yang lain itu nampak juga karena tidak bertahan. Ilmu yang hakiki, ilmu Allah, ilmu yang lain, ilmu bayangan. Benar-benar tidak ada sedikit pun kesempurnaan pada katanya karena yang sempurna mutlak milik Allah. Gimana cara mainannya ingin sempurna sih? Kesempurnaan yang ada katanya apabila katanya sedang mengarah kepada kesempurnaan yang hakiki. Mengarah artinya nyoganya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi al-baqiyatu shalihahnya adalah amal saleh yang dengan amal salehnya kita dekat kepada Allah. Karena Allah yang sempurna, maka kedekatan dengan Allah adalah juga kesempurnaan. Jadi benar-benar ingin sempurna mendekatkan diri kepada Allah. Ya benar. Jadi makanya juga kekuasaan memenuhnya hanya sempurna karena berakhir. Sedangkan dekat kepada Allah la tazulu bil mauti, tidak hilang dengan sebab mati. Walau dia mati, menyawat udah kita yang kajian kurang yang dekat dengan Allah, dia mati tetap dekat. Kata Allah fal rahmat bahkan melipat ganda kedekatannya ataupun kesempurnaannya akan sebagai melipat ganda yang tidak terbatas. Jadi kita dekat dengan Allah makin semakin dekat, ketinggian kita semakin bertambah. Wadhalika huwal ma'rifah hakikiyah bizatillah. Bermula demikian cara mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ma'rifah yang hakikiyah dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan afalnya. Yang kalau kita benar ketika kita kuasai alam atas, tetapi kita menguasai macam dengan ilmu kan, mengetahui tentang alam atas.
Ini cara kita yang mendekatkan diri kepada Allah adalah mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang af'al Allah. Yang nilai dasarnya. Wa huwa ilmu bi kulli mawjudat. Dianya mengetahui zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah adalah mengetahui dengan tiap mawjudat. Cara tahu Allah, cara mengenal Allah dengan mengenal mawjudat. Yang itu tempat mengiru sebagai dulu. Cara mengenal Allah adalah dengan mengenal al-mawjudat. Katuri draw danyo, katuri Allah. Fikir dulu draw Allah. Sebab katuri ni katuri Allah. Bukan. Anak kita ada katuri makhluk yang lain mesti nanti. Ada katuri kami, katuri Allah, Allah kami. Sebab dengan mengenal mawjudat, maka kita mengenal Allah. Yang kedua mengetahui guna dekat kepada Allah dengan ma'rifah. Ma'rifah Allah cara mengetahui dengan seluruh al-mawjudat. Bagaimana? Laisa fil wujud illa Allah, karena tidak ada pada wujud melainkan Allah dan af'alnya Allah. Hanya sakuna yang wujud melainkan pertama zat Allah, yang kedua yang adalah af'al Allah. Maka waktu ditanya dalu kami, dalu ilmu, dalu urium, dalu dunia, dalu matauro, ditanya melihatnya adalah sebagai af'al Allah. Ditanya melihat alamnya sebagai af'al Allah. Maka semakin ditanya tahu kehebatan alam, maka ditanya akan melihat kehebatan perbuatan Allah. Cuma yang anak tahu dari sini dan yang anak diri. Tetapi alam yang mengandung adalah af'al Allah. Maka wajah kafir kepada mawjudat, masuk kepada zat katanya, tubuh katanya adalah perbuatan Allah. Berarti wajah kafir tubuh katanya sedang melihat perbuatan Allah. Wajah kafir kepada gumonya af'al Allah. Kafir madauro af'al Allah. Kafir bakai af'al Allah. Kafir laut af'al Allah. Maka yang nampak pada al-mawjudatnya adalah semakin cuma af'al Allah. Man pada af'alnya hanadat, berarti katanya melihat alamnya yang nampak adalah af'al Allah dan zat. Tetapi kadang-kadang melihat padanya mawjudat oleh orang yang nazar tidak minhaisu sesungguhnya itu af'al Allah. Yang kata yang nama adalah guna pada itu pada alamnya konsen sebagai af'al Allah. Misalnya dulu bakok coklat yang tu dulu coklat yang tu dulu sawit yang tu dulu bakaret yang tu dulu blok aqua yang tu bahkan tu karena ke depan ukur botawin pun nak botawin dia nyata dia tak boleh daripada aja upan kan pun karet baik tapi ya ini kita yang kita main pada dia buat coklat yang coba ada lebih pada bedanya melihat ke depan bukan melihat ke belakang. Tetapi menyebab buah kawin dan bak coklat dan karet lain-lain punya cara ke belakang yang itu af'al Allahnya. Jadi sudut pandang agak yang berbeza-beza. Jadi naulun melihat dari segi ekonomi, yang adalah sumber ekonomi. Naulun wajah itu pada sesuatu buah kawin, coklat, kopi yang berkait fungsi barangnya dulu. Buah itu buah. Buah kawinnya namanya dia tak terumput. Kalau masalah kita perlu dipepek. Karetnya buah. Karetnya daulah juga kedima, juga gayung.
Pojok kelasnya gepu, kopinya gepu. Ada dalu, tadi kuahan. Ini kena pandangan. Jadi menyuruh yang dipandang pada alamnya dari segi alamnya adalah perbuatan Allah, maka wajah itu pada alam yang nampak adalah perbuatan Allah. Allah adalah zat yang berbuat, maka yang terlihat di matanya wajah ke alam adalah amal Allah dan zat Allah. Yang kedua yang dipegang melihat pada al-mawjudat, mengenal al-mawjudat untuk mengenal Allah. Jadi apapun yang kita pelajari dalam alamnya, maka katanya tahu dari sisi yang perbuatan Allah. Dan rupa ini apa? Ia tak juga dari Allah. Nyo batu nyo bakuyuan. Tapa dimo, maka dino mamin, maka dino mata. Berbeza, patah berbeza dari Allah. Ia tak dari Allah juga. Maka hananya hendak. Maka lalu dari segi manuanya cukup baik. Jadi seharusnya yang boleh tak uji. Jadi yang dipegang, maka mawjudat tidak ada yang mawjud, melainkan zat Allah dan af'al Allah. Cuma golongan kau yang salah cok pelajaran dari mawjudatnya. Kalau ni yang dulu tasriyah li ghardi tabbi. Lagi orang yang genazar pada tasriyah tujuan untuk maksud pengobatan. Menurut tasriyahnya semacam ilmu penelitian kejut, uraian kejut, urainya kan belum. Jadi dalam ilmu kedokteran itu diurai tubuh manusia, artinya dibelah-belah, di jantung, di paru-paru, di fungsi tubuh. Tetapi melihat pada bahagian alamnya yang kalian dibagi-bagi untuk cara mengobati. Kemudian diurai kandungan yang adalah moringa, pomoro. Perhatikan kepada pomoro dari segi kandungan obat yang terpakai. Kon dari seginya adalah amal Allah untuk pengobatan. Ataupun melihat dia pada hayat alam untuk mengetahui istidlal dengan ahkam hukum bintang-bintang, mempelajari alamnya, posisi matahari, posisi bulan, hingga pajan wujud, pajan ruang. Dari sisinya dulu mempelajari. Kon dari seginya adalah apa Tuhan. Nyan ilmunya padarlah, yang hanya ilmunya. Jadi nazar pada alamnya, tetapi hana truk pak tujuan saya. Jadi ise oleh ini. Waminal kamal hakiki, dan sebagian daripada kesempurnaan yang hakiki adalah hurriyah, merdeka. Dia guna kudrat. Yang kedua kemerdekaan. Jadi orang yang merdeka lebih sempurna daripada orang yang hanya merdeka. Kiban mana ni? Karena ini kan merdeka dalamnya. Menyalami lego. Katanya aktivitas dia tu lego. Anjir kau galak roh. Mengikat menghait. Tetapi punya orang merdeka hanya mengikat engkau. Yang contoh ini. Menyalami kiban mana merdeka? Wahwa ingkitau mala ketika jami'a alai dunia. Dianya merdeka itu untuk ikatan kamu daripada sekalian alai dunia. Hanya mengikat dengan dunia. Katanya belah dengan dunia. Yang kau ubedi keterikatan dengan buat keterikatan dengan makanan, keterikatan dengan mulai. Sementara katanya anak terikat dengan adanya.
Jadi yang kekal merdeka untuk daripada terikat dengan apapun daripada dunianya. Tanya baik terikat kalau ni, yang merdeka. Bal an kulli ma yufariquka bil mauti, bahkan untung daripada sesuatu yang terpisah dari kain kata dengan sebab mati. Sesuatu yang utuh hubungan mengenai orang mati, yang memandu baik terikat matanya. Tiga yang dia mati. Tapi punya partai mati utuh hubungan haji, ini kan ingat. Karena lagi ada berapa berpisah setelah bertemu, yang apa kepedihan. Menyenangkan sesuatu yang partai mati terpisah, yang baik mengikat haji, utuh mandu. Yang dah mati, Allah yang mati. Maka karena hanya ada kuah yang nak saja nanya, kami saja ada yang ada kuah. Yang boleh benar. Wal ittisal bil iltifat ila lazimikal ladzi la budalaka, dan simpan pada iltifat kepada lazim kata yang hadiran bagi kata daripadanya. Jadi hubungan bedanya yang kirna adalah hubungan dengan sesuatu yang tidak akan putus selama-lamanya. Beda hubungan dengan sesuatu yang berakhir otomatis. Teman bahwa Allah Taala, yang itu Allah Taala. Hubungan kita dengan Allah, yang hubungannya tidak dipisahkan oleh mati. Ada mati kita hubungan kita dengan Allah lagi tahu. Sedangkan hubungan harta, hartanya terpisah oleh mati. Hubungan dengan usaha, usahanya terpisah oleh mati. Hubungan menurut, hubungannya utuh oleh mati. Ulang, memandunya jabatan utuh oleh mati. Maka makna merdeka adalah utuh hubungan dengan sesuatu yang terputus pada mati. Tak putus ini apa? Kewinnya tak merdeka. Tetapi menyebut bedanya mengikat, anjing, bedanya kalau merdeka loh. Jadi orang galak boleh merdeka, tapi kadang-kadang mulut ikat atau berubah pada kurang. Kalau yang kerja atau bidang kerja atau mengikat belakang. Yang merdeka dengan kerja bedanya guna usaha, tapi usaha katanya usaha mandiri dengan usaha di bawah kau. Kan lebih merdeka bila usaha mandiri. Pada dana aku ada nak tahu. Tapi dia kerja apa? Hanya udah mau kerja. Ohnya hanya telah mau kerja, tinggal punya telah tak dibuat. Tapi punya usaha berharga pada jauh telah jaga jauh. Oh itu betul. Mana itu lagi yo. Ya Daud buang ana butuhkan lagi falsif buta Lunyo orang mana? Kebutuhan kata yang tetap. Maka mulazamah dikatakan kebutuhan kata. Jadi yang tak butuhkan dengan Allah dan kebutuhan kepada Allahnya hanya berakhir tapi. Tapi kebutuhan lain berakhir. Kebutuhan dengan lain, kebutuhannya berakhir. Sedangkan kebutuhan katanya kepada Allah hanya berakhir. Menyenangnya yang boleh ada karenanya hubungan yang tidak berakhir. Sedangkan hubungan lain memandung akan berakhir. Maka kau jangan koranya daripada lebih kau mati. Sebabnya uriak yang lain katanya tak ikat hubungan, tapi putus hubungan secara terpaksa yang terjadi. Katanya nak harta yang tak sayang, tapi hartanya secara paksa berpindah-pindah pada katanya mati. Katanya sedih mati. Nah orang yang tak sayang, tapi putus hubungan pada mati. Katanya sedih tengah mati. Tetapi hubungan katanya dengan Allah anak putus pada mati. Hubungan lain kami tak tahu. Maka matinya hanya lagi satu kesedihan katanya. Putra yang sedih pada mati pada lagi. Mana dulu pergi pada mati kan? Bukan mimpi. Yang bayangan ada. Kerja. Memang kerja.
Kamu kan? Diatirno ilmu dan merdeka yang adalah dikamu dalam bahagia itu solihah yang kekal. Sedangkan anak dan harta yang adalah kesempurnaan yang wahmi. Wal mungkisun urang yang balik adalah urang yang dibalik akan hakikat. Nah, urang dibalik hakikat. Kedua, ilmu dan merdeka kejar anak dan harta. Jadi kesempurnaan yang hakiki kedua, kejar kesempurnaan yang wahmi. Fa'aqadu, maka berpaling mereka itu daripada mencari kesempurnaan yang hakiki dan berbimbang mereka itu dengan mencari kesempurnaan yang wahmi. Yang akan kembali yang kesempurnaan hakiki kedua, kesempurnaan yang wahmi dikejar. Wahumul ladina yahtariquna indal mauti bijinal hasrah. Mereka itulah orang-orang yang terbakar ketika mati dengan api kegundahan. Yang wate mati tadi ada menapui ukuran kegundahan. Susah habis. Bahkan itu syahiduna anahum khasarul dunya wal akhirah, karena mereka itu melihat sendiri sesungguh mereka itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Pada mati itu katanya, orang yang mengejar harta tetapi mengabaikan ilmu dan merdeka, yang wate mati dengan karuh, maka artinya susah watenya sangat butuh mengakui. Maka kerugian yang dulu ada pun di akhirat. Maka karena mereka itu mencari akannya akhirat, tapi tidak mentafsirkan akan sebabnya akhirat daripada makrifat dan merdeka. Adapun dunia, maka karenanya dunia wada'anhu telah dipisah akan mereka itu dan kembali dunia kepada musuh mereka itu, yaitu waris penerima mahaka. Jadi orang yang mencari harta dan hanya berumur masalah urusan akhirat. Sebab ilmu dan makrifat, ilmu dan merdeka. Pertama ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah. Mengenal Allah ketika kita membuat penelitian pada alamnya dari sisi ketuhanan. Melihat pada alam, membuat penelitian pada alam, tetapi wajah yang kita teliti adalah hubungan antara alam dengan pencipta. Sehingga semakin banyak penelitian yang kita buat, semakin kita melatih tentang Tuhan. Yang itu ilmu. Yang kedua, huriyah mereka. Ketika mereka telah mengenal Tuhan, maka yang kekal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Pada lainnya kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan memutuskan hubungan dengan yang selain daripada Tuhan. Yang matematiknya. Ulum yang balik kebetulan penelitian pada alam, tetapi melihat dari sisi ekonomi. Penelitian pada alamnya dari sisi ekonomi ini. Maka ulumnya hanya juga hubungan dengan alam, karena selalu itu kebijakan kekayaan pada alamnya. Sedangkan dia juga ingin ada kebahagiaan di akhirat, tetapi asbab untuk memperolehnya sangat kubur. Maka yang terjadi begitu mati, pertama untuk hubungan dengan seluruh harta yang kali berbicara. Berarti itu belum rugo di dunia. Walaupun barangkali terlihat rugo. Kita diperhatikan mana rugo mati ini, rugo dewi. Mana rugo? Ketika kita memiliki harta yang banyak, kemudian hartanya tidak ada, banyaknya rugo. Kita
Kiranya memiliki harta menuju miliar, rugo 2 miliar, tak boleh mohon. Tak boleh. Apalagi rugo 5 miliar. Lebih beradab. Si bayangkan di atas di begina di Rohurium yang lebih kaya di lagunya. Tiba-tiba dalam satu detik harta kalian habis dia oleh gubernur ini mana tinggali. Rugo mohana. Sedih mohana. Nyoknya yang dirasakan sangat mati. Begitu udah menarik nyawa perpindahan kepemilikan dalam satu detik kepada waris. Hanya lihat akhirnya menjadi usi. Berarti ini karugo di dunia. Di akhirat juga karugo. Waktu karena waris di dunia menjalin hubungan erat dengan harta. Tidak pernah menjaga hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Sedangkan yang seharusnya yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan Allah ada. Ilmayang, hubungan dengan makhluk hubungan dengan Allah rendah. Yang berhadapan dengan Allah manakah balik. Maka begitu nanti ulunnya melihat suatu kerugian hidupnya karena harta kalau tidak milik, kerugian di akhirat karena tidak ada satupun yang diharap di akhirat. Karena hanya juga persiapan. Iban tempat dua nada. Jadi terdapat belum merdeka dalaminya. Terdapat merdeka dalaminya. Makna merdeka kok hubungan dengan selain Allah. Hurriyah wahmi purna. Anil harta. Sedangkan yang diut kok hubungan. Lainnya tak ada hubungan. Jadi terdapat hubungan dengan hubungan ada yang mungkin terjadi. Tapi kalau tak hubungan menghadapi nama bahannya ini kewajiban. Tapi nama bahannya karena hubungan dengan Allah. Katanya hubungan yang tak jaga hubungan dengan harta dan anak, tak jaga hubungan dengan Allah, tapi apakah kerana dinamakan kewajiban Allah. Ini bukan masalah kami namakan. Dudanya tak jaga hubungan yang berat yang tak jaga adalah hubungan dengan hiasan berikutnya. Kamu bangga-bangga dengan anak, kamu bangga-bangga dengan harta, tak fokus untuk mencari harta yang banyak untuk beli anak. Ini yang masalah ini, mengikat hati itu banyak. Mana yang mengikat hati dengan anak? Ubud meningkat Tuhan, mana naik kamu dalam melanggar meningkat Tuhan? Ini bedanya kan yang tak jaga, yang kaitan hubungan dengan dunia, yang kamu bangga-bangga dengan dunia, harta dan bangga dengan ramai anak, ramai cucu, maka oleh Tuhan katanya orang ada mengadu, ada menawi itu yang jadi cucu ini ramai ka, menyang katanya orang bangga-bangga. Kalau ketika anak kabur, anaknya adalah untuk bangga-bangga mana? Ini kewajiban. Ketika anak, maka anak akan terpenuh ilmu bagian namanya mengenal Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Berarti kita mengajak manusia untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini perlunya. Ini lanjutkan apa yang namanya waktu lain. Dan jangan engkau sangka sesungguh iman dan ilmu dipisah akan kamu dengan sebab mati. Ini yang baik terjadi. Ilmu dan iman baik terjadi pada mati ini ada. Yang hanya ada. Yang lain ada. Berpindah milih ada. Harta ada pun dia ada. Tetapi ilmu
ilmu dan iman, baik kata sangka terpisah dua perkaranya dengan sebab mati. Maka mati hanya diruntuhkan mahal ilmu sama sekali. Tempat hidup ilmu hanya terpisah daripada tempat hidup ilmu. Dan tidaklah mati itu ada, sehingga engkau sangka sesungguh gada apabila ada niscaya adablah sifat-sifat gada. Mati itu pada mati yang tiada, hanya macamnya. Tetapi makna mati adalah utuh hubungan antara roh daripada badan hingga dikembalikan roh kepada badan. Jadi kalau tanya mana dia yang mati? Tanya mana wujud? Cuman antara roh dengan jasad berpisah. Hanali alaqah. Menyebarkan hubungan roh dengan jasad, maka jasad itu wujud. Saat juga hubungan roh dengan jasad, maka jasad itu mati. Tetapi God dalam arti tidaknya kahanali, iman kahanali, yang betul betul. Waidah saja ada badan, maka apabila sunyi roh daripada badan, maka dianya itu tetap ada makan alif apabila mukti dan itu tergolong mati daripada ilmu yang ilmu jahil punya jahil. Bedanya kan memang tak perlu roh. Wate ubi roh itu dalam jasad. Wate matanya tu bedanya kita didik apa ilmu di dalam roh dan. Ketika ilmu dan keyakinan ma'rifah mengenal Allah karena dalam dada. Kalau dada mana ni pada roh. Roh bedanya kamali, roh bedanya karena ma'rifah. Wate roh betul daripada badan, roh tetap dimusibah dengan ma'rifah yang benar-benar ada. Jadi dengan hal yang tidak terpisah oleh mati, yang dengan ilmu. Tapi ilmu tangan nanti mau jalan dalam arti manfaat yang pentingkan mengenal Allah, mengenal meyakini Allah, keyakinannya handadoh daripada roh, ketika roh dijubit daripada jasad. Kemudian waqamu hadza qawilu. Untuk kapal makanya memang panjang uraian di wadah tahu asrarul dan di bawah uraiannya yang dikandung banyak rahasia yang hendak ini kitab yang untuk kaspuha atau uraian yang tentang roh dengan jasad ilmu hebat pada terpisah bebas. Tapi yang kesimpulan ini lagi tak perhatiannya. Jadi roh pertanyaannya menggunakan jasad untuk menghasilkan ilmu. Ulang, roh menggunakan jasad untuk menghasilkan ilmu. Karena pada jasad na mata, na hidung, na bulu, na lidah, na otak, gejol roh berpatau di dalam badannya, kemudian juga akal. Maka gunakan mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, kemudian gunakan akal untuk berfikir pada yang dilihat, yang dicium, yang didengarnya, gunakan akal untuk berfikir. Tak ada apa-apa, kadu matawi. Sudah akal berfikir tentang tawid. Dia karet, berfikir tentang karet. Sudah dia berwarna, berfikir tentang warna. Apapun yang diberi oleh jasad di luar, ketika diberi informasinya ke dalam otak, maka jiwa katanya dengan kekuatan akal yang kaduli akan dimiliki. Dari demikiannya dia akan mengenal dirinya lekor, kemudian mengenal penciptanya, maka terjadilah ma'rifah. Nyo ma'rifah yang dihasilkan selama hidup, ketika roh yang berdari daripada jasad, ma'rifahnya akan dari. Ini kalau jauh, bicara di kampung kita saya, betul saya. Nyo yang buruk tentu yang berkeluh. Berkeluh. Sudah nunggu dia. Lu turun mulai nunggu dia. Kada dong. Pada kawan lu berjaya mereka kerja pulang yang menagati. Yang berkeluh ini dah. Yang berkeluh ini dah yang itu nyo tiga berbagai kalau mau. Gak kada di kapo tiga punya. Ini naik kopi bahaya. Report saja, ijab dia ini yang terjadi. Ketika naik ini, urus buku daripada dia, ini tetaplah dari buku-bukunya.
Jadi roh sebenarnya yang telah diciptakan pada jamun ni deh. Kemudian roh yang dipasang dalam badan sebenarnya, ni roh yang buruk. Roh dipasang dalam badan sebenarnya tidak buruk, boleh beri Tuhan melalui jasad. Karena jasad, nak mata, nak hidung, nak menyum, lebih akal. Hubungan antara jasad yang dengan roh. Jadi jasad udik dengan roh. Kemudian jasad bekerja melihat apa yang di luar. Akal, roh memikir dengan akal. Demikian, akhirnya sabar-sabar berarti tanyonyo diciptakan. Sabar. Diciptakan. Bunyo diciptakan berarti ada pencipta. Wah. Penciptanya adalah ulun yang paling berjasa dalam dirinya. Jadi yang sabar-sabar penemuan dari alamnya, jadilah ilmu bagi roh katanya. Di nanti tidak ada roh yang bertengok nak luruh. Luruh, diburu, hanya wadah roh mana dicabut, dipecah roh, kasih, dubit. Wow, atau kamalin. Roh-roh yang kamalin. Jadi ilmu yang ada bagi rohnya. Berarti yang boleh abadikan di dalam roh katanya, di dalam jiwa katanya, itu ilmu. Adapun ma'rifah. Maka putra roh yang boleh disebut ilmu roh yang alzim bono bahasa falzim buddha mula zaman dikata tapi tetap dikata kepada kebutuhan kata yang kami membutuhkan, yaitu mengenal Allah. Jadi jangan dari roh yang tu fikir ke Allah, yang tu fikir ke Allah, sehingga penuh ma'rifah di dalam jiwa katanya. Ketika jiwa tergedaris jika ma'rifah dan itu ibadat buruk dengan buruk dan yang kami jadi perbandingannya dulu ya bu pada dia bu kaman pada gua kamali dan ilmu hanya gua ada apa saja roh yang bu berdirinya dan dia hanya buruk roh kalau dalam badannya yang buruk dan dia hanya buruk menurut dia yang ada dulu bikin gua yang dulu bikin yang kota fikir yang membuat Tuhan dari ada yang terkini dan membuat yang membuat mencapai kue berarti rumah kenapa nanti tidak apa kamu pun nanti boleh yang terkait karena dari jangan putra dari kiri itu sudah memanfaat kalau putra yang dalam diri yang menjadi mana yung ada nilada di pulau. Pura dari kini boleh temu niladanya. Kalau kau nilada jangan pura itu bukan yung bertemu. Iban nilada dari kini boleh berpok puranya. Yang ini ada bekas dulunya tu pengen bekas. Yang punya fitnah, dunianya terfitnah katanya. Jadi yang juga bantu bermanfaat Pak kawin ke kehidupan dunia. Juga Pak Sawitnya bermanfaat untuk menghasilkan makrifat. Orang yang ingin makrifat berpikir pada Pak Sawit untuk menghasilkan makrifat. Orang yang tidak pen berpikir pada Pak Sawit dari segi yang dapat menghasilkan pen. Yang dengan membedakan antara yaitu apakah bedanya menghasilkan makrifat, makrifatnya kekal pada saja. Apakah kaki kena dari segi pen, banyak pen, mana kekal, dan nanti kayaknya